Kembalinya Raja Serigala. Bab 725, Pertarungan dengan para pahlawan. Qiao Linglong tahu bahwa ini telah menjadi fakta yang pasti dan tidak dapat diubah. Dia tidak tahu mengapa ayahnya melakukan ini dan tidak memahaminya, tetapi karena itu adalah keputusan ayahnya, dia akan melakukannya dan melakukan yang terbaik. Hua Zhenbei dan yang lainnya tidak banyak bicara. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Tuan Qiao, dan dia juga sangat setuju dengan pendekatan Tuan Qiao. Lagi pula, adalah bodoh jika tidak berteman dengan seseorang selevel Chen Fan saat ada kesempatan. Setelah penyakit Tuan Qiao disembuhkan, Chen Fan dan yang lainnya juga pergi. Hua Chengqi dan Hua Zhenbei juga meninggalkan kompleks tersebut, dan Dr. Hill memaksa He Weilong dan yang lainnya untuk mengambil 2 miliar dan berpartisipasi dalam kampanye donasi. Setelah semua orang pergi, Qiao Linglong bertanya dengan bingung, "Ayah, saya tidak mengerti mengapa Anda ingin saya menjadi asisten Chen Fan." Tuan Tua Qiao memandang Qiao Linglong. Dia sangat memanjakan putrinya yang pintar, tetapi dia agak tidak puas dengan pendekatan Qiao Linglong terhadap masalah Chen Fan. Dia bertanya, "Menurutmu, orang macam apa Chen Fan itu?" Qiao Linglong tertegun sejenak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Qiao akan menanyakan pertanyaan seperti itu padanya. Dia menjawab dengan serius, "Sangat bagus, keterampilan medis yang luar biasa, dan kekuatan yang luar biasa." "Terlalu mudah," kata Tuan Qiao sambil menggelengkan kepalanya. "Sederhana." Qiao Linglong menatapnya dengan tak percaya dan bertanya, "Ayah, mungkinkah dia memiliki sesuatu yang lebih hebat dari ini?" Tuan Tua Qiao menjawab dengan tenang, "Apakah Anda percaya bahwa Chen Fan dapat mengubah situasi ibu kota provinsi dengan kekuatannya sendiri?" "Situasi apa?" Wajah Qiao Linglong penuh dengan keterkejutan. Meskipun Chen Fan adalah seorang dokter yang hebat, dia tidak percaya bahwa Chen Fan dapat mengubah situasi seluruh ibu kota provinsi sendirian. "Tahukah kau mengapa Chen Fan ingin mendapatkan hak untuk menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga terkemuka dari keluarga Qin? Dan tahukah kau mengapa dia ingin mendapatkan hak untuk mendistribusikan keuntungan dari Central Commercial City dari keluarga Qiao?" tanya Tuan Qiao. Qiao Linglong memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya dan tidak yakin. Bagaimanapun juga, Chen Fan hanyalah orang luar. Sekalipun ia memperoleh hak menjadi tuan rumah ceramah 7 keluarga terkemuka dan hak mendistribusikan keuntungan kota komersial pusat, ia tidak bisa memperoleh keuntungan apapun. Pada saat yang sama, jika 7 keluarga terkemuka tidak puas dengan penyelenggaraan pembicaraan dan pembagian kepentingan di pusat kota komersial, ia kemungkinan akan mendapat balasan dari 7 keluarga terkemuka. Meskipun ketujuh keluarga terkemuka tidak sekuat 3 keluarga besar, mereka tidak boleh diremehkan. Lagi pula, ini adalah tugas yang tidak ada hasilnya. Dia tidak mengerti mengapa Chen Fan menjatuhkan keduanya. Tuan Tua Qiao tampak tenang dan berkata, "Pikirkanlah, ini sudah menjadi jebakan sejak awal. Hak untuk menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga besar dan hak untuk mendistribusikan keuntungan dari kota perdagangan pusat hanyalah umpan." Qiao Linglong merasa takut sesaat. Dia berkeringat deras dan tidak percaya. "Ayah, apakah maksudmu Chen Fan akan berurusan dengan 7 keluarga besar?" "Tidak, melainkan terhadap keluarga Chu, Shen, He, Zhou, dan Liu." Napas Qiao Linglong menjadi jauh lebih cepat. Pikiran ini amat mengejutkannya dan sungguh tidak dapat dipercaya. Jika Chen Fan benar-benar ingin berurusan dengan 5 keluarga, lalu apa yang bisa dia gunakan untuk menghadapi mereka? Meskipun ketujuh keluarga terkemuka tidak sebaik 3 keluarga utama, kekuatan ketujuh keluarga terkemuka jelas terlihat oleh semua orang. Jika kelima keluarga bersatu, bahkan keluarga Qiao pun harus memperhatikannya. Dan Chen Fan benar-benar berani memiliki ambisi seperti itu. Ini terlalu gila. Tuan Tua Qiao tersenyum tanpa berkata apa-apa, dan jelaslah bahwa apa yang dikatakan Qiao Linglong benar. Qiao Linglong bahkan lebih terkejut lagi. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, dia tidak pernah menyangka ini menjadi kenyataan. Namun, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, "Ayah, karena Chen Fan akan menyerang 5 keluarga di pertemuan 7 keluarga besar, mengapa kita harus terlibat? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Jika aku membantu Chen Fan, itu sama saja dengan membantu Chen Fan, dan itu juga akan menyeret keluarga Qiao ke dalam bencana ini. Menurutku, sebaiknya kita duduk saja dan menonton pertarungannya, tanpa ikut campur." Tuan Tua Qiao menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Qiao Linglong masih meremehkan Chen Fan. Dia yakin bahwa Chen Fan tidak akan pernah mampu menyelesaikan tugas berat seperti berurusan dengan 5 keluarga. Dia berkata, bagaimana jika Chen Fan mengalahkan 5 keluarga? "Kalahkan." Qiao Linglong tidak dapat mempercayainya. Dia berkata, "Ayah, mengapa menurutmu Chen Fan dapat mengalahkan 5 keluarga? Bahkan keluarga Qiao kita harus berhati-hati dalam menghadapi kekuatan gabungan dari 5 keluarga. Bagaimana mungkin Chen Fan, orang yang tidak memiliki status atau posisi, dapat menghadapi 5 keluarga? Sama sekali tidak mungkin."
kata Qiao Linglong dengan yakin. Bagaimana kalau kita menunggu dan melihat? Puan Qiao berkata sambil tersenyum. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat, kata Qiao Linglong. Saya bisa menjadi asisten Chen Fan dalam menyelenggarakan pertemuan 7 keluarga terkemuka besok, tetapi saya tidak akan menggunakan kekuasaan keluarga Qiao. Saya ingin melihat bagaimana dia menangani kelima keluarga tersebut. Qiao Linglong sama sekali tidak percaya bahwa Chen Fan memiliki kemampuan itu. Puan tua Qiao juga tersenyum namun tidak berkata apa-apa. Faktanya, Chen Fan sama sekali tidak menganggap serius keluarga Qiao, tetapi keluarga Qiao berusaha mendekati Chen Fan meskipun mereka tidak diterima. Di sisi lain, Qin Qingyu sedang duduk di ruang tunggu rumah sakit, mondar-mandir, sangat cemas. Besok adalah hari pertemuan 7 keluarga terkemuka, dan dia telah berencana untuk membahas beberapa hal yang berkaitan dengan besok dengan Chen Fan. Tanpa diduga, Chen Fan langsung pergi membahas masalah medis dengan Qi Gongyuan dan meninggalkannya di sini selama 3 jam. Di kantor Qi Gongyuan memandang Chen Fan dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa keterampilan medis Chen Fan begitu menakjubkan. Dia baru berusia 20-an, tetapi pengetahuannya tentang kedokteran sangat mendalam, bahkan lebih baik daripada para pendahulu lamanya. Setelah 3 jam mengobrol, dia tiba-tiba mengerti banyak hal. Itu juga membuatnya mengerti apa itu pengobatan yang sebenarnya. Dia berdiri dan hendak berlutut di hadapan Chen Fan. Chen Fan buru-buru meraihnya dan berkata, Tuan Qi, aku memberimu keterampilan medis agar kamu dapat menyelamatkan dunia dan memberi manfaat bagi umat manusia, bukan konsep-konsep duniawi ini. Bab 726 Debut Besar. Saat keluar dari gerbang rumah sakit, Qin Qingyu kebetulan melihat Chen Fan dan yang lainnya. Qi Gongyuan menghampiri Chen Fan dengan ekspresi penuh terima kasih di wajahnya dan berkata, Tuan Chen, apakah Anda tertarik datang ke rumah sakit untuk menjabat sebagai dekan? Qin Qingyu yang baru saja berjalan mendekat terkejut mendengar bahwa Qi Gongyuan akan memberikan posisi dekan kepada Chen Fan. Qi Gongyuan adalah seorang guru yang sangat disegani, dan dia benar-benar membuat pernyataan seperti itu. Chen Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tanpa menjawab kata-kata Qi Gongyuan. Meskipun dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik dan dapat merawat lebih banyak orang dengan tinggal di sini, dia tidak akan merasa tenang sampai Sura tersingkir. Lagi pula, dia punya urusannya sendiri yang harus dilakukan. Dia tidak akan berhenti di sini. Kebencian orang tuanya dan kekacauan di Gunung Kunlun mendesaknya untuk tidak berhenti. Saya mengerti. Qi Gongyuan tahu bahwa semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawab. Bagi seseorang seperti Chen Fan, dia punya urusannya sendiri yang harus dilakukan. Setelah melihat Chen Fan dan yang lainnya pergi, Qi Gongyuan kembali ke kantor untuk mempelajari percakapan dengan Chen Fan. Di pintu masuk biai, Qin Qingyu bertanya kepada Chen Fan, Tuan Chen, besok adalah hari pertemuan 7 keluarga besar. Bagaimana Anda akan menghadapinya? Chen Fan tersenyum tipis dan bertanya, bagaimana kamu akan menghadapinya? Qin Qingyu tertegun, tetapi tetap memberikan usulan yang telah disiapkan sebelumnya kepada Chen Fan, dan berkata, Tuan Chen, ini adalah rencana yang telah saya persiapkan sebelumnya, lihatlah. Chen Fan mengambilnya, melihatnya, lalu mengembalikan rencana itu ke tangan Qin Qingyu. Qin Qingyu tampak bingung. Dia bertanya, ada apa? Chen Fan menjawab, jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna ini, gunakan kekuatan besar, tutup jaring, dan bersikaplah lugas. Qin Qingyu tidak dapat mempercayainya. Chen Fan bermaksud menghadapi mereka secara langsung. Apakah ada yang tidak kau mengerti? Chen Fan bertanya. Tidak. Qin Qingyu sedikit terkejut dengan keputusan Chen Fan. Baiklah, sampai jumpa besok, kata Chen Fan. Qin Qingyu juga menjawab dengan ragu-ragu, sampai jumpa besok. Chen Fan melangkah masuk ke dalam ruangan, dan Qin Qingyu akhirnya bereaksi, Tuan Chen, apa yang Anda ingin saya lakukan? Namun, kata-kata Chen Fan tidak terdengar lagi. Qin Qingyu tidak punya pilihan selain pulang dan memberitahu Qin Fenghua tentang hal ini. Qin Fenghua tertawa dan berkata dengan bangga, seperti yang diharapkan darimu, kamu benar-benar lugas. Aku suka itu. Qin Qingyu menjadi semakin bingung. Apa sebenarnya yang coba dilakukan kedua orang ini? Namun, Qin Fenghua tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung memanggil 7 jenderal keluarga Qin. 7 orang berdiri di depan Qin Fenghua dengan tertib. Pemimpin di antara mereka bernama Qin Xiao. Dia memiliki ekspresi kosong dan wajah sedingin es, tetapi auranya luar biasa. Puan, tolong berikan perintah kepadaku, kata Qin Xiao. 6 lainnya juga bersikukuh menunggu perintah. Di sisi lain, Chen Fan menerima telepon dari Xia Simo. Xia Simo menceritakan kepada Chen Fan apa yang terjadi di keluarga Xia. Sehari sebelum kemarin, seseorang dari keluarga Xia Utara datang. Kali ini, ternyata itu adalah Nyonya Tua Zhang, istri kepala keluarga Xia.
Nyonya Tua Zhang secara pribadi menilai perkembangan Teluk Dong Jiao Xia. Penilaian berjalan lancar dan sukses, dan keluarga Xia menerima persetujuan bulat dari cabang utama keluarga Xia. Hal ini membuat Xia Wenchang dan istrinya sangat bahagia. Pada saat yang sama, Nyonya Tua Zhang secara resmi menyetujui keluarga Xia Simo kembali ke keluarga Xia Utara. Xia Wenchang langsung menangis. Mendapatkan pengakuan dari keluarga Xia Utara selalu menjadi tujuan yang ia dan ayahnya perjuangkan. Ayahnya bekerja keras sepanjang hidupnya namun tidak pernah berhasil, namun Xia Wenchang berhasil, yang membuatnya sangat gembira. Chen Fan juga dengan tulus merasa bahagia untuk keluarga Xia. Keluarga Xia telah bekerja keras selama beberapa generasi untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga Xia Utara, dan kali ini mereka akhirnya berhasil. Mata Xia Simo juga dipenuhi air mata, dan dia segera memberitahu Chen Fan berita itu. Pada saat yang sama, Xia Simo juga mengatakan beberapa hal aneh kepada Chen Fan, yang membuat Chen Fan penasaran. Dia menggali lebih dalam namun tidak mendapat respons. Chen Fan tahu bahwa Xia Simo pasti menyembunyikan sesuatu darinya, dan dia memutuskan untuk bergegas kembali segera setelah pertemuan 7 keluarga terkemuka selesai besok. Keesokan paginya, matahari merah terbit perlahan, menerangi kota metropolitan yang ramai ini. Hari ini adalah pertemuan tahunan 7 keluarga terkemuka, yang menarik banyak penonton. Gedung pusat komersial kota dihiasi dengan lampu dan dipadati orang. Pada saat ini, keluarga Qin adalah orang pertama yang tiba di kota komersial. Sebagai keluarga tuan rumah pertemuan 7 keluarga terkemuka, wajar saja jika keluarga Qin datang lebih awal. Hari ini, Qin Qingyu mengenakan gaun merah, tampak berseri-seri dan cantik. Dia menarik perhatian banyak orang begitu dia muncul. Qin Qingyu ini menjadi jauh lebih cantik. Dia benar-benar wajah ibu kota provinsi. Dia jauh lebih cantik dari para wanita cantik itu. Beberapa orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Ya, alangkah hebatnya jika kamu bisa menjadi pacarku. Salah satu pria berpakaian jas berseru. Seketika, orang-orang di sekitarnya mulai menunjukkan rasa jijik, jangan mengira kamu adalah pangeran kodok hanya karena kamu mengenakan jas. Jika kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi, apakah kamu hanya seekor kodok? Nona Qin Qingyu memiliki wajah yang cantik, bagaimana Anda bisa mengaguminya? Kata mereka satu demi satu. Meskipun apa yang dikatakan orang ini agak tajam, itu juga dapat dimengerti. Bagaimanapun, Qin Qingyu adalah putri tertua keluarga Qin, salah satu dari 7 keluarga terpandang. Bagaimana mungkin orang biasa menginginkannya? Qin Qingyu mengabaikan tatapan semua orang dan berjalan ke dalam gedung dengan terampil. Tidak lama setelah Qin Qingyu masuk, Wang Shouxin masuk sendirian. Orang-orang di luar pintu tercengang. Lagi pula, Wang Shouxin mengenakan pakaian biasa dan tampak tidak mencolok, jadi tidak ada seorang pun yang terlalu memperhatikannya. Baru setelah orang lain itu masuk ke dalam gedung, seseorang menyadari, bukankah ini Wang Shouxin, patriark keluarga Wang? Kenapa kamu begitu rendah hati? Sementara sekelompok orang ini masih mendiskusikan Wang Shouxin, tiba-tiba seluruh gedung menjadi gempar. Karena, pada saat ini, keluarga He, keluarga Shen, keluarga Chu, keluarga Zhou, dan keluarga Liu datang secara bersamaan, dan Bab 727 Pria Tangguh. Dan, suaranya sangat keras. Kelima keluarga itu sama sekali tidak bersikap rendah hati, melainkan memamerkan semua mobil mewah milik keluarga itu di lapangan. Di barisan depan adalah kendaraan khusus 5 kepala keluarga, dipimpin oleh 5 Rolls-Royce Phantom. Mereka seperti 5 harimau, datang berdampingan, megah dan menakjubkan. Di belakang mereka ada iring-iringan yang terdiri dari tuan muda dan nona muda dari 5 keluarga. Ferrari, Lamborghini, Bugatti. Iring-iringan 5 tuan dan nyonya muda itu bagaikan 5 macan tutul, mengikuti 5 Rolls-Royce, meraung dengan kecepatan penuh, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Di belakang mereka, berbagai anggota keluarga mengendarai berbagai mobil mewah dan mengikuti dari dekat, berdampingan, dengan momentum yang sangat besar. Kemunculan 5 keluarga besar yang terobsesi dengan uang dan kemewahan membuat semua orang saling memandang dengan takjub. 5 keluarga besar yang muncul pada saat yang sama adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para penonton berseru. Seseorang segera berkata, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi keluarga He, keluarga Shen, keluarga Chu, keluarga Zhou, dan keluarga Liu telah membentuk aliansi 5 keluarga besar. Mereka di sini untuk bersama-sama menghadapi keluarga Qin. Berurusan dengan keluarga Qin. Seseorang di dekatnya langsung tidak mengerti, dan bertanya, bukankah pertemuan 7 keluarga besar itu hanya permainan kepentingan? Bagaimana bisa sampai pada titik membentuk aliansi untuk menghadapi keluarga tertentu? Apakah keluarga Qin melakukan sesuatu? Apakah mereka akan melakukan sesuatu atau tidak, saya tidak tahu. Seorang yang berpengetahuan di sebelahnya berkata, saya hanya tahu bahwa keluarga Qin semakin memburuk dari hari ke hari, dan Qin Feng Hua bahkan sakit.
Sekarang kekuatan keluarga Qin ada di tangan Qin Qingyu. Kepala keluarga besar lainnya semuanya adalah rubah tua yang terkenal. Siapa yang peduli dengan seorang wanita? Meskipun keluarga Qin adalah keluarga tuan rumah pertemuan 7 keluarga terkemuka, kelima keluarga bersatu untuk memaksa keluarga Qin melepaskan kepentingan mereka dan bersatu untuk menghancurkan keluarga Qin. Ini. Beberapa orang yang tidak mengetahui kebenaran masalah ini merasa heran. Jika kelima keluarga benar-benar bersatu untuk menghadapi keluarga Qin, maka keluarga Qin pasti akan hancur. Nona Qin sangat menyedihkan. Dia harus menghadapi 5 keluarga besar sendirian. Beberapa orang berkata dengan simpatik. Kasihan. Seseorang di antara kerumunan berkata, menurutku dia pantas mendapatkannya. Keluarga Qin lah yang pertama kali berkolusi dengan Chen Fan, dan Chen Fan langsung menamparkan wajah Su Luoluo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing di kompetisi desain mode Huarong, membuat ketiga keluarga itu marah. Kemudian, di pelelangan, mereka secara terbuka menawar 10 miliar, memaksa He Weilong, Shen Kuo, Zhou Meng, Su Luoluo, dan Liu Qingqing kehilangan muka. Itulah sebabnya kelima keluarga membentuk aliansi untuk menghadapi keluarga Qin dan Chen Fan. Ya Tuhan, siapa gerangan Chen Fan ini? Beraninya dia menyinggung tuan muda dan nona muda dari 5 keluarga besar sekaligus. Bukankah ini seperti mencari kematian? Mungkinkah Chen Fan memiliki latar belakang identitas yang menakjubkan? Beberapa orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Identitas dan latar belakang macam apa yang dimilikinya. Dia hanyalah orang tak berguna yang hidup dari istrinya. Dia memanfaatkan rancangan pakaian biasa milik istrinya dan diapresiasi oleh keluarga Hua. Itulah sebabnya dia begitu sombong dan tidak melakukan apapun. Namun, saya khawatir dia akan meninggal hari ini. Pria itu melanjutkan. Mungkin tidak. Jika keluarga Hua terlibat, bahkan jika kelima keluarga bersatu, mereka tidak akan berani menyinggung Chen Fan secara langsung, kan? Kata para penonton. Meskipun kelima keluarga tidak berani menyinggung Chen Fan, bagaimana jika keluarga Qi termasuk di dalamnya? Ini. Untuk sesaat, semua orang itu tercengang. Keluarga Qi adalah salah satu dari 3 keluarga besar, dan itu lebih dari cukup untuk melawan keluarga Hua sendirian. Mengapa keluarga Qi mengambil tindakan? Seseorang bertanya lagi. Pria itu melanjutkan menjawab, apakah Anda sudah mendengar tentang kematian Qi Xiaotian, tuan muda tertua dari keluarga Qi? Semua orang mengangguk. Insiden ini dilakukan oleh Chen Fan. Awalnya, Chen Fan telah dijatuhi hukuman mati, tetapi keluarga Qi tiba-tiba membebaskan Chen Fan. Tujuannya sangat sederhana, yaitu membunuh Chen Fan dengan tangan mereka sendiri di luar. Ya Tuhan, dia benar-benar membunuh Qi Xiaotian. Dia benar-benar pantas mati. Sepertinya Chen Fan akan lolos dari kematian kali ini. Para penonton mengangguk. Setelah 5 keluarga besar masuk, mereka langsung menuju kantor pertemuan. Saat ini, Qin Qingyu sedang duduk di kursi, dan asisten Li Yumo di sampingnya berkata dengan gugup, Nona, kami tidak dapat menghubungi Tuan Chen. Apa yang harus kita lakukan jika Tuan Chen tidak datang? Kelima keluarga membuat formasi seperti itu hanya untuk memberi peringatan pada keluarga Qin. Tetapi saat ini, Chen Fan tiba-tiba tidak dapat dihubungi, yang membuat Qin Qingyu khawatir. Dalam sistem pelatihan, kata Qin Qingyu, Wang Shouxin, yang berdiri di sampingnya, berkata saat ini, jangan khawatir, gadis Qin, Tuan Chen pasti akan datang. Pada saat yang sama, keluarga Wang saya akan berdiri teguh bersama keluarga Qin dan menghadapi apapun yang terjadi selanjutnya bersama-sama. Wang Shouxin pertama-tama memberi kepastian pada Qin Qingyu. Lagi pula, dia telah memutuskan untuk bergabung dengan Chen Fan. Sekarang Chen Fan menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga terkemuka keluarga Qin adalah temannya. Sebelum Qin Qingyu bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya, sekelompok orang masuk dari luar pintu. Pemimpin di antara mereka adalah kepala keluarga He Mingsheng, dan putra tertua keluarga He Weilong. Kepala keluarga Shen Jiangsheng, dan putra tertua keluarga Shen Kuo. Kepala keluarga Chu Hesan, putra tertua keluarga Chu Yang, putra kedua, Chu Fan, dan Su Luoluo. Setelah itu, ada kepala keluarga Zhou Ziping, dan putri tertua keluarga Zhou Meng. Terakhir, ada kepala keluarga Liu Hang, dan putri tertua keluarga Liu Qingqing. Kepala 5 keluarga besar bertepuk tangan, masuk dan berkata, Wang Shouxin, kami mendengar bahwa Anda harus berdiri di pihak keluarga Qin. He Mingsheng menatap Wang Shouxin dengan dingin dan berkata, Wang Shouxin, situasinya sekarang tidak ada harapan. Keluarga Qin tidak punya pilihan selain meminta keluarga Qi untuk ikut berperang. Saya pikir keluarga Wangmu harus menyerah atau tetap netral. Jangan datang ke sini untuk ikut campur. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Menyerah kepada kami atau tetap netral. Tentukan pilihanmu, kata He Mingsheng.
Semua orang dari 5 keluarga besar memandang pilihan Wang Shouxin dengan penuh minat. Lagi pula, jika keluarga Wang dan keluarga Qin bersekongkol satu sama lain, mereka akan berakhir dengan kematian. Qin Qingyu memandang Wang Shouxin. Jika Wang Shouxin benar-benar bergabung dengan mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dan saat ini, wah! Wang Shouxin membanting meja dengan marah dan berkata, "He Mingsheng, kamu tahu sifat dan watakku. Aku berdiri di pihak keluarga Qin. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Jangan bicara omong kosong di sini." Bab 728 5 menit lagi. Wang Shouxin begitu tangguh sehingga dia membuat kelompok itu terdiam. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. He Mingsheng dan yang lainnya meneriakkan 3 hal bagus secara langsung. Karena kamu ingin mati, kami tidak keberatan menghancurkan keluarga Wangmu sambil menghancurkan keluarga Qin. Wang Shouxin tersenyum tipis, menatap kelima kepala keluarga dan berkata, apakah kalian benar-benar berpikir kalian akan menang? Ikuti saranku dan keluarlah dari sini sekarang juga, atau kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Wang Shouxin secara alami mengetahui kekuatan Chen Fan, sedangkan usaha He Mingsheng dan kelompoknya untuk bersatu menghadapi Chen Fan hanyalah mimpi belaka dan sama sekali mustahil. Ia yakin bahwa semua tipu daya sekelompok orang ini hanya akan berakhir dengan menembak kaki mereka sendiri, dan mereka akan berakhir dengan air mata. He Mingsheng dan yang lainnya duduk, menatap Wang Shouxin sambil tersenyum, dan berkata, orang bodoh. Sambil berbicara, dia duduk dan berkata, Nona Qin, mari kita mulai rapatnya. Keempat kepala keluarga lainnya juga mengangguk dan berkata, benar sekali, mari kita mulai. Qin Qingyu melihat waktu dan saat itu tinggal 5 menit lagi pukul 8. Dia tahu bahwa kelima orang itu memaksanya seperti ini karena mereka pasti merencanakan sesuatu. Dia berkata, masih ada 5 menit tersisa untuk pertemuan 7 keluarga besar ini. Kamu sedang menunggu Chen Fan, kan? He Mingsheng berkata sambil tersenyum tipis. Qin Qingyu, aku tahu kau memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan pertemuan 7 keluarga besar kepada Chen Fan. Apakah kau pikir kau dapat menyelesaikan masalah ini dengan mencari umpan meriam? Sudah kubilang, itu tak ada gunanya. Tidak peduli siapa yang menjadi tuan rumah pertemuan 7 keluarga besar ini, mereka tidak dapat lolos dari langkah kita untuk berurusan dengan keluarga Qinmu. Membawa orang lain ke sini hanya akan menambah mayat, kau mengerti? He Mingsheng berkata terus terang. Karena kedua belah pihak sudah mengetahui tujuan masing-masing, tidak perlu bertele-tele. Chu Hesan juga berkata, Qin Qingyu, kamu harus pergi sekarang. Dulu waktu ayahmu tidak sakit, kamu masih bisa berteriak-teriak. Sekarang ayahmu sakit, kamu hanya seorang gadis. Menurutmu apa yang bisa kamu dapatkan dari kami? Sekarang, akan lebih bijaksana jika kita segera menarik diri dari pembicaraan 7 klan besar. Zhou Ziping di sebelahnya menyela, tidak, jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan dipukuli. Kalian boleh pergi sekarang, tetapi keluarga Qin harus melepaskan semua kepentingan kota perdagangan pusat ini dan menyerahkan 70% aset keluarga Qin, kalau tidak, tidak seorang pun boleh pergi. Wah! Wang Shouxin membanting meja dengan marah. Dia menunjuk ke arah He Mingsheng dan 5 orang lainnya dan berkata dengan marah, apakah kalian meminta Qin Qingyu untuk melepaskan semua kepentingan kota perdagangan pusat dan menyerahkan 70% aset keluarga Qin? Hahaha. Wang Shouxin tertawa. Mengapa kalian berlima tidak pergi dan merampoknya? Wang Shouxin berkata dengan dingin, awalnya aku tahu kamu tidak masuk akal, tapi sekarang aku pikir kamu tidak hanya tidak masuk akal, tetapi juga tidak tahu malu. Wang Shouxin, apakah kamu tidak puas? Pada saat ini, Liu Hang berdiri dan berkata dengan marah. Siapapun yang lebih berkuasa, dialah yang memiliki keputusan akhir. Sekarang setelah kita menjadi 5 aliansi, kita memiliki keputusan akhir. Mengapa Anda tidak menerimanya? Mendengar kata-kata Liu Hang, Wang Shouxin benar-benar marah. Dia mengumpat, aku tidak terima saja, atau kau boleh berkelahi denganku. Kamu. Liu Hang terdiam. Semua orang tahu bahwa Wang Shouxin adalah pemimpin 7 jenderal keluarga Wang. Dia sangat kuat dan tidak mungkin Liu Hang dapat mengalahkannya. Wang Shouxin, jangan berpikir kamu hebat hanya karena kamu punya kekuatan. Biar ku beritahu, selalu ada orang yang lebih baik darimu. 5 aliansi kita bukan satu-satunya. Kita juga punya. Sebelum Liu Hang bisa menyelesaikan kata-katanya, Wang Shouxin tiba-tiba memotongnya. Jangan bicara omong kosong, kalau berani pukul aku, ya sudah. Kalau tidak berani pukul aku, ya diam saja. Kamu. Liu Hang terdiam. Apa maksudmu dengan, kamu? Kalau kamu tidak terima, lakukan saja. Wang Shouxin melotot marah ke arah kelima orang itu. Kelima orang itu menggertakkan giginya. Meskipun mereka membenci tirani Wang Shouxin, pria ini begitu kuat sehingga mereka tidak berani menyinggung perasaannya secara langsung. Wang Shouxin menatap mereka dengan tenang,
lalu mendatangi Qin Qingyu dan berkata, "Gadis, jangan gugup. 7 jenderalmu dari keluarga Qin ada di sini, dan 7 jenderalku dari keluarga Wang juga ada di sini. Siapapun yang berani bertindak gegabah akan dibunuh." Wang Souxin duduk di sebelah Qin Qingyu, memberi Qin Qingyu keberanian yang besar. Qin Qingyu mengangguk. He Mingsheng dan yang lainnya juga mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, masih ada 4 menit sebelum rapat dimulai. Kami sedang menunggu." Di sisi ini, Qin Qingyu dan Li Yumo berkomunikasi dengan kontak mata. Li Yumo menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa Chen Fan belum dihubungi. Hal ini membuat Qin Qingyu dan Wang Souxin sangat gugup. Meskipun mereka bisa menenangkan He Mingsheng dan yang lainnya sekarang, begitu saatnya tiba, 5 keluarga besar tidak akan berdaya. Bagaimanapun, sudah ada peraturan 5 menit yang lalu. Jika ada yang berani menimbulkan masalah, 3 keluarga besar bisa keluar untuk menegakkan keadilan. Tetapi jika Chen Fan tidak tiba 5 menit kemudian dan mereka tidak memiliki tindakan balasan, maka 5 keluarga besar akan dibenarkan. Waktu berlalu menit demi menit, dan He Mingsheng dan yang lainnya tersenyum. Tampaknya Chen Fan telah melarikan diri dari medan perang. Karena waktu semakin dekat, mereka berlima tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada saat ini, dengan suara ding, 5 menit telah berlalu, tetapi Chen Fan belum muncul.